berkesan di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cerita Hati dan kini saatnya cerita hati Anda pemirsa yang akan dibacakan oleh McDenny. Silakan McDenny. Terima kasih Teh Desi. Ibu Elsa, selamat. Pernah mengatasi masalah perselisihan rebutan bulu mata nggak, Bu? Bisa hal-hal kecil. Saya sama pacar saya begitu, Teh. Kalau lagi ribut, Teh. Saya suka ngasih segalanya, tapi dia nggak pernah ngasih bulu mata, Teh. Aduh. Maaf ya. Oke, pemirsa, ini dia dari @Novian Diksan. Pengen seperti Novian Diksan, cerita hatinya langsung di Twitternya ya. Alamatnya ada di situ. Begini, Wi. Yuk. Kok yuk jawabannya? Ayo. Pakai mari dong, yuk, mari. Wi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghadapi teman yang suka kabur lalu menginap di rumah saya? Lah, kamu hotel ya rumahnya? Karena sering banget berselisih dengan ibunya, jadi bagaimana bicara sama temannya? Sebetulnya boleh orang itu mengadu kepada ahlinya. Karena di dalam Islam namanya bertahkim atau bertahkam. Berhakam atau bertahkim itu mencari orang ketiga. Orang ketiga itu syaratnya adalah ahlul hal wal akad. Orang yang tahu permasalahan dan tahu tentang hukum-hukum. Kalau di luar negeri prakteknya ada lawyer. Jadi kalau ada perselisihan ke lawyer. Kalau dalam Islam yang tahu hukum agama dan tahu juga tentang permasalahan psikologis, permasalahan yang lain. Maka bagus kalau ada konsultan psikologi, konsultan hukum seperti Mbak Elsa itu. Sarankan saja untuk ke rumahnya Mbak Elsa itu. Insya Allah. Oh, jadi kaburnya ke rumah Mbak Elsa? Iya. Tetapi kan nanti akan diberi solusi. Jadi jangan fasilitasi. Karena tidak bijak sama sekali perselisihan antara anak dengan orang tua itu dibela satu persatu. Kalau ada dua gajah bertengkar tidak boleh ngikut satu gajah. Berarti dia akan memusuhi gajah yang lain. Maka itu harus memberikan win-win solution di situ. Karena tidak ada kebaikan sedikit pun anak yang bertengkar dengan orang tuanya. Itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakan. Artinya tetap anak itu harus posisi dia walaupun benar harus dia merasa ngalah. Ngalah itu artinya orang tua itu kalau dia salah dalam hal tertentu misalnya memarahi karena gelas pecah maka diterima dulu. Wong saya, padahal yang memecahkan bukan saya. Wong saya belum mecahkan aja dimarahi, apalagi kalau sudah mecahkan. Lain hari cari timing yang tepat, waktu yang tepat, kata-kata yang tepat. Ibu, kemarin salah ibu. Sebetulnya yang memecahkan itu bukan saya, itu kucing. Gitu. Nah, baru itu dijelaskan. Ngobrol sama Begitulah. kucingnya, Ya. baru ngobrol sama Ya, kucing. Gitu, kucingnya dia, ini loh saksinya gitu. Susah yang ngomong dengan orang bodoh. Ya, artinya dicari-cari, tidak ada kebaikan sedikit pun orang yang bertengkar dengan orang tuanya itu. Wi, boleh nanya nggak? Maksudnya sebatas apa kita boleh bertengkar sama orang tua? Misalnya orang tuanya yang kayak pemabuk kayak gitu. Hanya dua hal di dalam surat Luqman ayat 15, orang anak tidak boleh taat pada orang tua, maka dilarang. Satu, kalau berbuat maksiat dengan agama. Jadi kamu supaya selamat kamu harus potong kepala kerbau dan tanam 6 kepala kerbau di depan rumah, itu jelas tidak boleh ditaati. Oh saya itu punya teman belum nikah sampai hari ini, tolong dong kasihan dilayani semalam saja, nggak boleh ditaati. Ke saya, Wi, maksudnya. Oh gitu, memang selama ini begitu ya. Layani maksudnya layani. Kasih minum, kasih makan. Kayak itu nggak apa-apa. Iya, Itu nggak sama aja berdua ini nggak pinter-pinter. Makanya sendiri lagi. Iya, artinya Sabar ya, Ben. yang layani kaitannya dengan itu. Yang kedua tidak berdasarkan ilmu. Itu jadi ilmu itu tidak masuk logika, tidak masuk itu. Biar keluargamu selamat, maka kamu harus ikuti perintah saya. Kamu sebelum masuk harus keliling 3 kali, jalan jongkok 6 kali. Lah itu yang namanya tidak sesuai dengan keilmuan. Dua hal itu jangan kau taati. La ta'ata li makhlukin li maksiatillah. Tidak boleh orang mentaati walaupun orang tuanya kalau itu bertentangan dengan garis agama atau garis logika keilmuan yang benar. Begitu. Oke. Ya, lanjut. Ya. Satu lagi ya, Wi ya. Daril. Ya. Baru baca berita tentang anak yang tega membunuh orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Karena suka berantem tidak diberi motor untuk sekolah. Astagfirullah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi Pak Ustadz? Lebih Bu Elsa lebih bisa menjawab karena konflik-konflik yang
horizontal yang seperti ini Bu Elsa mungkin lebih banyak punya kasus kan gitu. Iya, kalau soal sampai ada pembunuhan segala rupa itu kan kadang-kadang yang kita lihat ya permasalahannya bisa juga salah satunya dalam keadaan mabuk ya, mereka juga dalam keadaan tidak sadar. Kemudian juga yang membunuh itu anak-anak itu memang bisa frustrasi sampai kepada depresi yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu yang salah orang tuanya apa anaknya Bu Elsa, walaupun orang tuanya yang terbunuh? Nggak bisa kita bisa memberikan satu statement siapa yang salah, tetapi kan nanti mereka kan waktu di dalam pemeriksaan kepolisian kan akan diperiksa masalah kejiwaan. Itu bisa dilihat kadang-kadang mereka bukan karena salah didik juga, tapi masalah kemiskinan yang luar biasa, terus pergaulan yang salah, kesadaran yang tidak normal, sehingga terjadi hal-hal demikian ya. Tentu di dalam bidang agama juga karena keimanannya yang sangat tipis, sehingga terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang pidana. Jadi memang saya bilang semua kasus, banyak sekali kasus yang orang tua membunuh anak ataupun anak membunuh orang tua, banyak sekali kasus, tetapi tidak bisa di prototype bahwa ini begini ceritanya. Iya. Tentunya ada spesifik tersendiri penyebab terjadinya pembunuhan itu. Wi, saya tertarik untuk mengetahui hal yang lain, agak lebih maju di luar area perselisihan. Bahwa mungkinkah ini adalah sebuah tanda-tanda bahwa Dajjal akan datang. Tapi selain satu ini ya Wi ya, yuk tetap di sini di Cerita Hati.